Apa itu kista ovarium? Akankah berbahaya bagi kesehatan reproduksi wanita? Apakah harus dioperasi? Yuk simak penjelasannya di video ini hingga selesai. Sahabat Yusmin, tahu nggak kalau perempuan punya dua ovarium yang masing-masing seukuran dan bentuknya kayak buah almond yang ada di sisi kiri dan kanan rahim. Dua ovarium ini harus sahabat Yusmin jaga kesehatannya supaya nggak kena kista ovarium. Nah, apa sih kista ovarium? Kista ovarium adalah kantong berisi cairan yang terbentuk di dalam atau di permukaan ovarium. Biasanya perempuan bakalan punya kista ovarium satu kali dalam hidupnya. Kebanyakan dari mereka nggak merasa gejala apapun. Biasanya abis menjalani pengobatan selama beberapa bulan, kista itu bakalan hilang. Tapi dalam kondisi tertentu, kista ovarium bisa menyebabkan gangguan serius dan dirasakan seperti rasa nyeri yang parah sampai mengganggu proses pembuahan. Maka, yuk kita bahas lebih dalam. Ovarium adalah organ reproduksi yang penting pada perempuan. Di dalam ovarium ada sel telur yang mengalami proses pematangan dan dilepaskan satu persatu sepanjang bulan selama usia produktif. Proses pematangan dan pelepasan sel telur di dalam ovarium ini dilakukan oleh folikel. Nah, folikel ini berupa kantong yang berisi sel telur. Folikel bakalan membuka dan melepaskan sel telur kalau udah matang. Kista rentan banget terbentuk saat proses pembukaan folikel berlangsung. Lalu, kista ovarium itu ada berapa aja sih? Kista ovarium dibagi jadi beberapa jenis, seperti 1. Kista fungsional. Jenis kista yang terbentuk ini dikenal dengan kista fungsional, dan kista ini terdiri dari dua jenis lagi, seperti kista folikular. Ini adalah jenis kista yang terbentuk saat folikel nggak kebuka dan nggak melepaskan sel telur. Sebaliknya, folikel bakalan membesar dan mengumpulkan cairan di dalamnya. Kemudian kista yang selanjutnya adalah kista corpus luteum. Setelah folikel melepaskan sel telur, namanya berubah jadi corpus luteum. Tapi kadang corpus luteum menutup lagi dan mengumpulkan cairan yang membuat jadi bertambah besar. Nah, jenis kista fungsional ini nggak menyebabkan gangguan pembuahan dan biasanya nggak perlu diobati, bakal hilang sendiri setelah 2 atau 3 siklus menstruasi. Tapi, sebuah kista ovarium yang sangat besar bisa menyebabkan rasa nyeri di sekitar perut. Kadang sampai menekan kandung kemih, yang bikin sahabat Yusmin sering merasa pengen buang air kecil. Akibatnya daya tampung kandung kemih jadi berkurang. Nah, nggak cuma kista fungsional aja yang terbentuk dari proses menstruasi, tapi ada jenis kista lain yang perlu sahabat Yusmin waspadai akibat terbentuk di ovarium sahabat Yusmin, dan relatif berbahaya. Wow, kista apa aja sih ini? Yang pertama adalah kista dermoid. Jenis kista yang terdiri dari berbagai jaringan seperti rambut, kulit, atau gigi karena organ tersebut terbuat dari materi yang memproduksi sel telur. Jenis kista ini termasuk sebagai kanker yang sangat jarang. Kista-kista ini bisa berkembang jadi sangat besar yang menyebabkan ovarium bergeser dari posisinya di dalam rongga panggul. Jadi menimbulkan rasa nyeri yang parah karena ovarium ada dalam posisi merenggang. Biasanya kondisi kista ovarium yang dikeluhkan relatif parah karena pada awalnya kista ovarium nggak menunjukkan gejala apapun. Untuk mencegah hal ini, disarankan banget supaya setelah mencapai usia produktif, seseorang perempuan melakukan pemeriksaan rongga panggul secara berkala setiap tahunnya. Apakah semua kista perlu dioperasi? Jawabannya enggak. Selama ukurannya masih kecil dan tidak menimbulkan gejala atau keluhan, kista biasanya tidak perlu dioperasi atau diobati. Namun, dokter akan tetap menyarankan pasiennya untuk menjalani pemeriksaan secara berkala untuk memantau kondisi kista. Operasi pengangkatan kista biasanya baru perlu dilakukan jika kista sudah benar-benar menimbulkan keluhan yang berat atau mengganggu fungsi organ tubuh. Dokter akan menentukan perlu tidaknya dilakukan operasi dengan mempertimbangkan jenis, ukuran, dan lokasi tumbuhnya kista serta apakah kista tersebut terinfeksi atau tidak. Oleh karena itu, sahabat Yusmin disarankan untuk memeriksakan diri ke dokter jika mendapati adanya benjolan di tubuh yang mungkin merupakan kista. Terlebih jika benjolan tersebut menyebabkan nyeri atau keluhan lain. Dengan begitu, penanganan dapat segera diberikan bila memang perlu dan berbahaya. Penyakit kista dapat dihindari. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai apakah kista harus dioperasi yang perlu sahabat Yusmin ketahui. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat ya untuk sahabat Yusmin di rumah. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam sehat.